Hello Technolovers, warga Palestina di Gaza berteriak bahagia dan berpelukan pada Rabu malam ketika berita menyebar bahwa kesepakatan gencatan senjata akhirnya tercapai. Kerumunan warga berkumpul di berbagai sudut Gaza untuk merayakan momen yang dianggap sebagai secercah harapan di tengah kehancuran yang telah berlangsung selama lebih dari 15 bulan. Gencatan senjata ini juga mencakup pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas dan tahanan Palestina yang dipenjara di Israel. Sejarah konflik yang berkepanjangan. Konflik antara Israel dan Palestina memiliki akar sejarah yang panjang, bermulai dari akhir abad ke-19 ketika gelombang imigrasi Yahudi ke wilayah Palestina yang saat itu berada di bawah Kekaisaran Ottoman mulai meningkat. Ketegangan semakin memuncak setelah deklarasi Balfour pada tahun 1917 yang menyatakan dukungan Inggris untuk pendirian tanah air nasional bagi orang Yahudi di Palestina. Setelah Perang Dunia II, terutama setelah Holocaust, dorongan untuk mendirikan negara Israel semakin kuat, yang pada akhirnya mengarah pada pembentukan negara Israel pada tahun 1948. Pembentukan Israel menyebabkan pengusiran besar-besaran warga Palestina yang dikenal sebagai Nakbah atau malapetaka, di mana lebih dari 700.000 warga Palestina kehilangan rumah dan tanah mereka. Konflik ini terus berlanjut hingga hari ini dengan perang, blokade, dan pendudukan yang menyebabkan penderitaan tak berkesudahan bagi warga Palestina. Suasana perayaan di Gaza. Rabu malam menjadi momen yang penuh emosi di Gaza, di berbagai jalan utama seperti Jalan Salah Al-Din dan Al-Nasar. Ratusan warga Palestina berkumpul menyanyikan lagu-lagu perlawanan dan mengibarkan bendera Palestina. Di luar rumah sakit Martir Al-Aqsa di Deir Al-Balah, orang-orang berkumpul untuk berbagi kebahagiaan meskipun masih berduka atas kehilangan yang mereka alami. Saya tidak percaya mimpi buruk ini akhirnya akan segera berakhir, ujar Randa Sameh, seorang pengungsi berusia 45 tahun yang tinggal di Camp Nusairat. Kami telah kehilangan begitu banyak orang, kami telah kehilangan segalanya. Randa berbagi rencananya untuk mengunjungi kuburan keluarganya segera setelah situasi stabil. Di tengah keramaian, anak-anak kecil tampak bingung, tetapi ikut merasakan euforia dari orang-orang dewasa yang bersorak dan memberikan wawancara kepada media. Dampak perang pada warga sipil. Selama lebih dari 15 bulan terakhir, serangan udara Israel telah menghancurkan infrastruktur penting di Gaza, termasuk rumah sakit, sekolah, dan jaringan air bersih. Menurut data dari Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas, lebih dari 46.000 orang tewas. Sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Angka ini menunjukkan skala kehancuran yang luar biasa dan dampak besar bagi generasi muda di Gaza. Lembaga internasional seperti UNICEF dan WHO melaporkan bahwa blokade Israel berlangsung selama bertahun-tahun telah memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza. Lebih dari 70% penduduk Gaza bergantung pada bantuan kemanusiaan untuk bertahan hidup. Sementara akses terhadap layanan kesehatan semakin terbatas. Di tengah kondisi ini, kesepakatan gencatan senjata membawa harapan untuk pemulihan. Proses negosiasi gencatan senjata. Kesepakatan gencatan senjata ini dicapai setelah negosiasi intensif yang dimediasi oleh Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat. Perundingan dilakukan secara tertutup dengan mediator berusaha mencari jalan tengah di antara tuntutan kedua belah pihak. Israel menuntut pembebasan sandera yang ditahan Hamas sejak serangan 7 Oktober 2023, sementara Hamas meminta pembebasan tahanan Palestina yang ditahan di penjara Israel. Sumber-sumber diplomatik mengungkapkan bahwa proses negosiasi berjalan penuh ketegangan, terutama karena adanya perbedaan besar dalam jumlah tahanan yang akan ditukar. Namun pada akhirnya, kesepakatan berhasil dicapai dengan janji untuk memulai gencatan senjata yang berlaku efektif pada Kamis pagi. Reaksi internasional. Berbagai negara menyambut baik kesepakatan ini, meskipun banyak yang masih skeptis terhadap keberlanjutan gencatan senjata. Sekarang, Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan harapannya bahwa perjanjian ini dapat menjadi langkah awal menuju perdamaian yang lebih permanen. Kita harus memastikan bahwa penghentian kekerasan ini tidak hanya bersifat sementara, tetapi menjadi dasar untuk solusi dua negara yang adil dan berkelanjutan, katanya. Namun beberapa pihak mengkritik kegagalan komunitas internasional untuk mencegah eskalasi kekerasan yang telah menewaskan ribuan warga sipil. Organisasi HAM seperti Amnesty International dan Human Rights Watch mendesak adanya penyelidikan atas dugaan kejahatan perang yang dilakukan oleh kedua belah pihak selama konflik berlangsung.
Cerita korban perang. Kisah-kisah warga sipil yang terkena dampak perang menjadi pengingat akan biaya manusia dari konflik ini. Salah satu kisah yang mencuat adalah tentang keluarga Abdul Karim, seorang pria berusia 27 tahun yang terpisah dari istri dan 2 anaknya selama hampir 1 tahun. Saya tidak percaya akhirnya saya akan melihat mereka lagi, katanya dengan suara bergetar. Mereka pergi ke selatan untuk mencari perlindungan dan saya berharap mereka dapat kembali dengan selamat. Kisah lain datang dari seorang anak perempuan berusia 10 tahun, Amal, yang kehilangan kedua orang tuanya dalam serangan udara. Amal kini tinggal bersama bibinya di sebuah kamp pengungsian di Rafah. Saya rindu ibu dan ayah saya berharap mereka masih di sini, katanya dengan mata berkaca-kaca. Masa depan yang tidak pasti. Meskipun kesepakatan ini membawa harapan, masa depan perdamaian di wilayah ini masih penuh dengan ketidakpastian. Konflik antara Israel dan Palestina telah berlangsung selama beberapa dekade. Dengan berbagai upaya perdamaian, sebelumnya seringkali gagal karena kurangnya kepercayaan di antara kedua belah pihak. Namun bagi orang Gaza, gencatan senjata ini setidaknya memberikan jeda dari kehancuran dan penderitaan yang telah mereka alami.